Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Khotibul Umam. Kami perwakilan dari kelompok 6, yaitu dari kelas Tarbiyah A. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester ganjil, yaitu mata kuliah Nagom Al-Quran. Langsung saja kepada narasumber kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Ustadz ya, minta izinnya sebentar, minta waktunya. Kalau boleh tahu, Ustadz namanya siapa ya? Nama saya Andika Malian Jaman. Ustadz Andika. Iya. Ustadz Andika ini Ustadz Andika ini dari mana ya kalau boleh tahu? Saya dari Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Oh, Jawa Timur. Sunan Bonang. Iya, tahu saya. Itu daerahnya. Ustadz bisa qori itu dari umur berapa? Sebenarnya kalau diceritakan secara detail ya, saya itu belajar qori dulu waktu madrasah ibtidaiyah, waktu sekolah dasar. Jadi saat itu saya umur sekitar 10 tahunan, karena termotivasi sama satu teman saya yang dulu ada ajang namanya Aksioma atau Oktor Seni itu. Jadi lombanya itu masih belum MTQ secara spesifik atau MTQ secara independen, masih kayak campur-campur lombanya, ada olahraga, ada seni. Nah, itu saya tadi itu ikut pidato bahasa Inggris. Cuman di suatu momen, suatu saat saya melihat teman saya itu mengikuti lomba MTQ dan saya tertarik sejak itu. Jadi akhirnya saya berguru pada guru beliau, yang dimana itu guru sekolah, guru madrasah. Jadi itu apalagi itu baru awalnya. Lalu ada suatu ketika di momen yang lain, kesempatan yang lain, ada lomba lagi namanya Festival Anak Soleh. Aku baru tahu ya, Festival Anak Soleh. Itu tahu ya. Itu kan untuk anak TPQ ya, anak taman pendidikan Al-Quran. Itu teman saya yang itu, yang namanya adalah, saya tanpa sebut namanya, beliau itu mendapatkan juara tilawah, tartil, dan azan. Tiga-tiganya dia juara. Jadi saat itu saya berpikir, ini 3 juara, dia semua yang juara di kecamatan saya ini. Kok kenapa gak ada orang yang lain yang mau belajar qori juga gitu? Kenapa harus yang azan juaranya yang ini, yang tilawah yang ini, yang tartil anak ini? Jadi akhirnya saya termotivasi, saya ingin belajar. Dia aja bisa, kenapa saya tidak? Gitu. Jadi saya termotivasi, akhirnya saya minta bilang ke ibu saya, ayah saya, ayah ibu saya pengen belajar tilawah gitu, kayak teman saya ini sini. Akhirnya suatu saat itu saya diajaklah ke rumah beliau, ke rumah ustadznya, namanya Ustadz Mustafa, itu ustadz guru saya ketika MI. Saat itu kak saya belajar. Oh, jadi Ustadz itu termotivasi karena anak itu ya? Iya. Kemudian untuk menimba ilmu itu di mana saja kalau boleh tahu? Pertama yang seperti saya sebutkan tadi ya, saya belajar di Ustadz Mustafa itu, tapi mohon maaf tanpa menggunakan hormat saya, saat itu saya masih belajar. Beliau cara metode belajarnya itu dengan menirukan qori-qori populer saat itu. Ada namanya Muhammad Farhan itu dulu, qori Jawa Timur, atau Muhammad, qori-qori yang sudah dulu populer kan. Dulu kan belum zamannya YouTube kan ya, masih YouTube masih asing sekali gitu di telinga kita. Jadi dulu belajarnya itu melalui kaset-kaset gitu. Nah, beliau ustadz saya itu menirukan, dan kebetulan beliau itu adalah muadzin di salah satu masjid, dan beliau mengajarkan ke saya secara talaki tanpa menjelaskan ini lagu apa, lagu belum ada. Itu pertama. Kemudian
setelah saya mengikuti lomba MTQ untuk pertama kali di tahun 2014, itu saat saya kelas 4 Hidaiyah, itu alhamdulillah di Fadli Robi saya mendapatkan juara 3. Saat itu Insyaallah. saya terkejut sekali di kabupaten. Pertama di kecamatan saat itu saya mengikuti MTQ itu berhasil mengalahkan ya, teman saya yang tadi itu. Jadi saya alhamdulillah saya ada semangat baru gitu, angin segar gitu. Akhirnya teman saya yang diikutkan ke cabang lain tartil, yang saya ikut tilawah. Waktu di kabupaten alhamdulillah saya mendapatkan juara 3. Kenalah dengan salah satu dewan hakimnya. Dewan hakim di kabupaten itu namanya Kiai Almarhum Kiai Haji Ashabul Yamin. Itu di Masjid Agung Tuban, Sunan Bonang. Beliau mengadakan kajian setiap Sabtu sore. Itu saya mengikuti kajian beliau setiap minggu, setiap Sabtu sore itu saya mengikuti rutin, alhamdulillah. Dari situ saya mulai belajar nahwu. Untuk MTQ sendiri udah sampai tingkat apa, Ustaz? Saya MTQ alhamdulillah kemarin Jawa Timur ya. Saya ini mengikuti Jawa Timur itu 2 kali dan menimba di ustadz beliau, para ustadz yang di pembinaan. Itu Jawa Timur saya pertama kali ikut di 2019 provinsi itu mengikuti cabang syarah Al-Quran. Syarah Al-Quran itu yang membimbing saya itu Ustazah Nur Khairiyah. Beliau qori internasional di Afrika. Tahunnya saya lupa, pokoknya beliau pernah itu. Sama satu lagi Ustadz Mudai itu salah satu dewan hakim juga di nasional. Kalau boleh tahu Ustaz, kan di nada Al-Quran itu kan di Nabam kan ada nada JHK. Iya. Itu ada berapa tingkatan sih itu JHK itu? Ya mungkin antum juga sudah belajar kan ya. Kalau sepengetahuan saya aja JHK itu cuma 3 Mas. Cuma 3. Iya. Apa aja itu? Cuma ya itu JHK itu asli, usulnya, nagom dasarnya usul. Yang kedua jawabul jawab. Yang saya ketahui itu sih. Kecuali irama-irama lain mungkin ada beberapa tingkatan natris di Nahwan atau Suri di Bayati itu ada aliran-alirannya. Kalau JHK menurut hemat saya yang saya ketahui itu hanya sekedar dijelaskan ini Nahwan asli, Nahwan yang dasar. Terus yang kedua Nahwan jawab, yang ketiga Nahwan jawab, JHK, maaf ya, JHK jawab. Untuk sejarah JHK itu apa ya, kalau boleh tahu? Sejarah asal-usul nada JHK itu gimana prosesnya itu? Sejujurnya saya sendiri belum sampai mempelajari dari mulai sejarahnya gitu. Tapi saya pernah membaca di suatu artikel itu dijelaskan bahwa ada yang mengatakan bahwa irama JHK itu berasal dari Afrika. Kemudian dipopulerkan oleh para qori aliran Mesir. Nah, disitulah kemudian qori Mesir itu melakukan kunjungan ke Indonesia dan mempopulerkan JHK tersebut. Begitu. Untuk yang lain sejarahnya ada yang mengatakan kita mendengarkan ceramah Ustadz Abdul Somad itu, beliau mengatakan bahwa JHK itu irama yang disukai Rasulullah. Itu saya belum berani memastikan. Tapi yang jelas itu Rasulullah juga suka. Ada hadis yang menyebutkan bahwa Rasulullah itu menyukai nagom. Untuk iramanya sendiri ada yang mengatakan JHK itu Allah alam. Rasulullah itu sukanya nada JHK ya? Ada yang mengatakan seperti itu. Ya, saya tidak tahu sumbernya apakah itu Allah alam. Kalau boleh minta tolong contohkan dong nada JHK itu gimana sih? Yang simpel aja gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Allah.
إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. Jadi itu nada jihar ke Ustaz ya. Mungkin tutup ini. Terima kasih Ustaz atas waktunya. Mohon maaf udah terganggu waktunya. Alhamdulillah kami jadi tahu ilmu tentang jihar itu apa dan ada jihar itu kayak gimana. Alhamdulillah kami tahu sedikit-sedikit. Mungkin itu aja dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.